Selamat malam Pak Andra. Di sini saya sudah bersama narasumber kedua saya. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, nama saya Elsa. Saya seorang terapis bicara di Solo, usia saya 26 tahun. Ya, jadi saya panggil Mbak aja ya. Jadi Mbak Elsa ini sebagai kakak kandung saya. Nah, di sini saya akan mewawancara Mbak Elsa tentang hubungan internasional. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang diketahui Mbak Elsa tentang hubungan internasional? Menurut saya, hubungan internasional sesuai namanya ya, sesuai judulnya ya. Jadi adanya interaksi antar negara, antar bangsa dalam berbagai bidang tentunya, dan hal tersebut digunakan untuk kepentingan dari negara tersebut, kepentingan internasional begitu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana tanggapan Mbak Elsa tentang partisipasi Indonesia dalam kancah internasional? Iya, partisipasi Indonesia dalam kancah internasional tentunya juga cukup bagus ya, sudah berjalan sampai sekarang juga. Jadi dalam berbagai sektor, pariwisata, ekonomi, banyaklah itu juga Indonesia turut andil dalam hubungan internasional antar negara gitu. Terutama dalam pariwisata itu ya, Mbak. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang bisa dikembangkan Mbak Elsa agar hubungan Indonesia dengan negara lain semakin baik dan berdampak positif untuk Indonesia? Yang bisa dilakukan, Dikembangkan ya, yang bisa dikembangkan menurut saya. Ya. Tentunya untuk Indonesia kan punya ini ya, budaya yang cukup Ya. beragam, budaya yang cukup luas lah, dari berbagai suku begitu. Itu bisa dikembangkan menjadi daya tarik tersendiri tentunya untuk turis mancanegara, supaya mereka juga tahu nih, oh Indonesia ternyata punya budaya yang bermacam-macam ya begitu. Dan selain itu juga menurut aku di ini sih, pariwisata Bali gitu. Kadang luar negeri itu nggak tahu Indonesia tuh negara yang mana gitu, tapi kadang taunya Bali justru gitu. Jadi dari hal tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa pariwisata itu ternyata sangat berdampak gitu. Jadi meningkatkan untuk di sektor pariwisatanya supaya Indonesia lebih dikenal lagi di kancah internasional, di kancah dunia gitu. Jadi menurut Mbak Elsa dari sektor pariwisata itu tadi ya? Ya, itu penting. Budaya juga. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak Elsa, faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung terciptanya hubungan internasional? Faktor penghambat, kadang-kadang ini sih open mindednya, jadinya pikirannya kadang SDM-nya itu belum punya pikiran yang terbuka begitu. Jadi perlu adanya berpikir untuk maju ke depan gitu, melihat potensi-potensi yang bisa kita ambil dari negara-negara lain yang bisa kita terapkan di negara kita supaya lebih maju tentunya begitu. Bisa dari hal-hal kecanggihan teknologinya dan lain sebagainya. Pendukung itu tadi sudah ya? Ya. Ini pertanyaan terakhir, apa pesan-pesan Mbak Elsa untuk masyarakat Indonesia agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju? Bisa menjadi negara yang maju tentunya harus adanya kekompakan antar warga negaranya sendiri, harus saling support, harus saling dukung, harus punya rasa solidaritas tinggi dan punya pikiran terbuka, open-minded, supaya kita juga bisa menerima kemajuan teknologi. Kita juga bisa terapkan itu, apa yang baik dari negara lain bisa kita terapkan di negara kita supaya negara kita juga semakin maju, tidak tertinggal gitu. Kita bisa mencontoh negara-negara lain yang lebih maju ya, seperti Amerika dan lain-lain. Ya, itu udah 5 pertanyaan yang saya tanyakan, dan terima kasih Mbak Elsa sudah mau saya wawancarai, membantu tugas akhir PPKN saya. Sekian, terima kasih.